Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Berarti Kang Nopianto sama Kang Rian masih ini ya, masih tidak hilang lah gitulah ya budaya Sundanya. Sekedar mengucapkan salam masih ingat, berarti aman lah ya walaupun jauh di Batam. Berarti Ya. ini menarik ya, pada hari ini saya sebagai host lah bahasa ininya, Alan Sida akan berbincang panjang tentunya dengan Kang Rian dan Kang Nopianto. Ini kalau saya dapat istilahnya dapat info lah ya begitu, Kang Rian dan Kang Nopianto. Ini Kang Rian dan Kang Nopianto ini bagian dari Peking Batam yang cukup lama gitu ya, sehingga posisinya pun sekarang Dewan Pembina. Izin, betul nggak, Kang? Ya, betul. Waduh, luar biasa nih. Ini Kang Rian sama Kang Nopianto ini memang kesehariannya bersama atau memang berbeda-beda aktivitas? Berbeda-beda, tetapi tiap hari kita bertemu. Oh, tiap hari bertemu karena Persib atau karena yang lain? Karena Persib. Karena Persib. Ini yang luar biasa ya. Sebenarnya menarik ya, Kang Nopianto, ketika berbicara Persib ini, Persib bukan sebagai tidak kita lihat sebagai klub sepak bola saja, tapi Persib di tempat lain ketika orang-orang Sunda lah dalam tanda kutip ya, atau orang ini bisa disatukan dengan Persib gitu. Silaturahmi. Kalau nggak ada Persib kan berarti Kang Rian sama Kang Nopianto tidak saling mengenal kan? Iya, iya. Karena ada Persib inilah Kang Rian dan Kang Nopianto saling mengenal. Saya mau tanya dulu ke Kang Nopianto ya. Awal mula di Batam memang sudah sejak kapan, Kang Nopianto? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, saya Nopianto kebetulan dipercaya dan diamanatkan oleh teman-teman menjadi Ketua Dewan Pembina. Kalau kita bicara di Batam tahun berapa, itu saya ke Batam ini tahun 2003. 2003 sudah di Batam, Kang Nopianto? Sudah di Batam. Oke. Jadi 2003 selama 6 tahun kita keliling mencari-cari orang-orang Sunda yang ada di Batam. Alhamdulillah ya, saat itu kita bertemu dengan sebagian kecil teman-teman yang tadinya mau mengadakan lomba futsal. Dengan saya, akhirnya ya kita berencana lah gimana caranya nih kita buat pemuda Bandung ini berkumpul. Setelah saya cek, ternyata mereka sudah ada Peking, cuman belum sampai disahkan. Akhirnya saat itu saya mempunyai tim sepak bola di Batam itu, saya langsung mengundang tim Persib Bandung All Star Legend. Ada Ajatul Derajat, Robi Darwi, semua saya undang. 2010. Mantap. Untuk mensahkan kepengurusan atau periode pertama Ketua Peking Batam. Bahkan dihadiri oleh Sang Maharaja. Maharaja kita dulu, Kang Heru Joko langsung menyerahkan. Sama Kang Heru Joko ya. Iya, langsung ke stadion. Seperti itu. Betul, mantap. Kalau Kang Rian juga sama, Kang Rian? Saya ke Batam tahun 99, Kang. Waduh, jadi lebih duluan daripada Kang Nopi. Iya. Dan dulu untuk ingin menonton bola itu komunitasnya betul kata Kang Nopi agak susah, agak terblok-blok lah orangnya itu. Iya. Nah, semenjak kurang lebih sekitar tahun 2010 Peking Batam berdiri, yang tadinya blok-blok di setiap wilayah-wilayah itu mulai merempatkan diri, Kang. Dan sampai dengan sekarang. Luar biasa ini ya. Sebenarnya ya itu ya, filosofi Persib ini menyatukan yang yang jauh dan kemudian merekatkan yang dekat gitu ya. Kalau sudah berbicara Persib, ya mau tidak mau Kang Nopianto, Kang Rian harus menyampingkan dulu persoalan-persoalan kerjaan, keluarga. Kalau Persib ini number one lah kalau untuk dibahas, ya nggak boleh terganggu gitu lah ya. Ya seperti pada malam ini ya, kita sedikit membahas bagaimana ternyata Peking Batam itu ya ada karena hasil dari pemikiran. Kan? Boleh, silakan Kang Nopianto. Kalau saya kebetulan tidak merokok, tapi biar santai aja. Kang Nopianto, ini saya masih penasaran nih Kang Nopianto. Terkait di
Viking Batam sendiri ya, Kang Ya. Nopyanto. Boleh nggak sih saya tahu gitu berapa jumlahnya sebenarnya kalau sudah menjadi organisasi kan otomatis sudah bisa terdeteksi jumlah anggotanya ya, Kang Iya. Nopyanto. Kira-kira berapa sih jumlah apa namanya teman-teman di Batam ini gitu, organisasinya, Ya, jadi anggota si Vikingnya gitu. ya, jadi di Batam itu terdiri dari 12 korwil. Sekarang satu Oke. kapal dengan Viking Girl ya. Ya. Jadi ada 13 korwil yang terdiri dari 12 kecamatan. Seperti itu. Jadi adapun yang sudah pulang kampung pun tetap memakai nama Viking Batam. Viking Batam. Oh, Viking Batam. Oke, Ya, oke. tapi depannya dikasih Batam. X Batam. Ex Viking Batam berarti Ya, jadi dia akan tetap ya di sana. ya, jadi kampungnya tetap memakai atribut-atribut Viking Batam, mungkin itu kebanggaan bagi mereka lah tentunya. Oke. Paham. Yang kedua, jumlah anggota kita sebenarnya yang paling banyak itu yaitu 1.800 Wah, luar anggota. biasa. Yang 900 diantaranya mempunyai KTA Viking Batam resmi. Yang Oke. sisanya adalah pemuda-pemuda tempatan, pemuda-pemuda lokal Batam yang memang suka Persib. Oh, oke. Seperti itu. Jadi seperti itu. Mantap juga ya Kang Nopyanto, datanya bisa sedetail ini. Berarti saya berpikir kalau datanya sedetail ini organisasinya berjalan dengan baik ya. Karena Insya Allah. salah satu kalau menurut saya ya organisasi modern itu ya dia bisa menjelaskan data yang ada, termasuk adalah berapa anggotanya gitu. Itu Bahkan kita mempunyai sekre sendiri. wah, ini menarik. Dua lantai. Kita alhamdulillah nanti mungkin bisa di-share foto-fotonya sekre kita. Mantap. Alhamdulillah kebersamaan anak-anak. Ibaratnya di tanah rantau ini, bila mana tidak ada sekre, mereka juga susah untuk menginap, numpang tidur. Oke. Karena biasanya di situ rumah singgah sebelum orang-orang ini dapat kerja. Oh gitu, siap, mantap ini Kang Nopyanto ya, guyup terus nih teman-teman Viking di Batam. Tapi tadi ada yang menarik ya, Kang Nopyanto ketika berbicara, kalau menurut saya ini adalah pencapaian yang luar biasa. Ketika Viking Batam yang usianya belum begitu lama lah, 2010 itu kan ya, masih kemarin lah ya, itu sudah menghadirkan Persib All Star. Artinya kan tentunya bukan biaya yang sedikit ya. Mereka datang juga pastinya sudah terorganisir dengan baik, itu tiket pesawat dan lain sebagainya, sampai meyakinkan mereka yang All Star mau main di Batam juga. Itu menurut saya adalah sebuah challenge, sebuah tantangan tersendiri. Ya belum tentu juga mau kan, orang akan berpikir naon main di Batam teh jeung saha kudu puguh gitu kan ya, namanya juga pemain All Star gitu kan. Nah ini saya pengen tahu nih, ya sedikit-sedikit lah kita akan berbicara Persib ya Kang Nopyanto, tapi saya masih penasaran bagaimana ini awalnya sehingga diyakinkan dan mau gitu bermain di Batam gitu. Itu bagaimana Kang Nopyanto? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara Persib mau ke Batam, tentunya ada hal yang menarik yang kita tawarkan. Itu yang pertama. Kenapa menarik? Menarik itu pertama adalah faktor dari kesolidan semua anggota. Jadi berapapun biaya, saat anggota solid, mungkin organisasi manapun mampu. Betul. Kan yang paling susah sekarang ini mensolidkan semua anggota untuk dapat memberikan kontribusi. Oke, betul. Jadi kunci utamanya adalah kontribusi dari teman-teman. Loyalitasnya tentunya rata-rata juga mereka di Batam ini juga pekerja. Jadi tidak susah kita untuk berkonsolidasi, mendatangkan siapapun bisa kita datangkan asal kita kompak. Tidak ada hal yang susah seperti itu. Oke, ini luar biasa ya. Berarti kuncinya sebenarnya kenapa kemudian bisa mendatangkan bisa mendatangkan Persib All Star misalnya ketika pengesahan ya. Ini karena memang anggotanya juga kompak dan kalau saya lihat memang sambutannya juga cukup luar biasa ya Kang Nopyanto kemudian ya. Wah ini ya kalau saya tahu kan memang Batam ini kayaknya rame sepak bola ini karena oleh ulahnya Viking gitu. Betul. Kalau saya baca gitu ya di beberapa ya, maksudnya saya juga senang membaca jurnal terkait dengan Batam, apalagi saya pernah melakukan penelitian sebenarnya Kang Nopyanto di Batam.
orangnya sebenarnya cuek dengan olahraga gitu. Ya. Dan apalagi ya dengan sepak bola, mindset orang-orang Batam atau orang-orang yang di sana itu adalah bekerja mendapatkan uang gitu. Ya. Nah kemudian datanglah pasukan segerombolan nih pasukan Viking yang membentuk Viking Batam, ya akhirnya gairah sepak bola di sana juga hidup kembali dan kemudian menular ke masyarakat yang ada di Batam itu sendiri ya, begitu ya Kang Nopianto ya. Betul. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, kita mempunyai tim di Liga 2 dulu. Oh aduh. Keprijaya yang notabene pendukungnya adalah anak Viking. Kita mempunyai agreement atau perjanjian. Di Liga 2 kami akan dukung full, tetapi saat ke Liga 1, mohon maaf, kami kembali ke asal kami, yaitu itu karena hal itu sudah pernah di agreement juga ya? Sudah, karena kami jujur saja sebagai pendatang, tentunya kita di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Saat tim tempat kita tinggal sekarang ini berlaga di Liga 2, tentunya teman-teman Viking full mendukung. Jadi syaratnya berganti warna, tetapi ada syarat. Saat Liga 2 ini naik ke Liga 1, mohon maaf, kami kembali ke habitat kami. Wah, luar biasa ini. Memang kalau Kang Nopianto sama Kang Rian sudah ini ya luar biasa ya. Tapi Kang Nopianto juga menarik ya Kang, ketika tadi pernah mendatangkan Persib All Star ke sini, Kang Ajat dan kawan-kawan. Kemudian juga pernah beberapa kali Persib melakukan TC di sini ya, di Batam ya. Oke, itu di era mana aja Kang waktu itu? Jadi pertama kita mendatangkan Persib Pool itu yaitu di zamannya Erlangga Sucipto. Oke, Erlangga Sucipto. Atep waktu itu masih junior. Itu TC-nya di situ maksudnya? Di Batam juga. Awal mulanya setelah dari All Star, kami mengundang Persib benernya. Oke. Untuk TC. Untuk pertama mungkin dulu itu tidak TC ya, tapi bertanding atas undangan Viking Batam khusus. Jadi hanya menghibur untuk Viking Batam. Periode selanjutnya barulah kita berpikir, kayaknya kita egois kalau hanya menyenangkan diri kita. Makanya kami terbetik langsung memutuskan kalau bisa setiap tahun kita memberi kontribusi terhadap Persib. Yaitu apa? Memberikan fasilitas yang memang diperlukan untuk TC di Batam. Ini luar biasa Kang. Salut saya lama banget ya Kang di Viking, tapi saya baru tahu info ini. Memang pernah mendengar juga, tapi terkonfirmasi langsung sama Kang Nopianto dan Kang Rian ya. Saya apresiasi sekali, ini keren banget ya. Ini luar biasa menurut saya, memberikan kontribusi yang cukup luar biasa. TC gitu ya. Selain menghibur Viking Batam, juga menghibur masyarakat Batam sih sebenarnya. Betul. Saya yakin. Ini pahalanya jariah Kang. Menyenangkan banyak orang itu akan dikenang gitu ya sampai kapanpun. Ini keren ini Kang Nopianto. Dan tentunya kan TC akhirnya di Batam ya. Dan dalam waktu dekat ini nih Kang, saya harus mengkonfirmasi juga nih ke Kang Nopianto dan ke Kang Rian gitu ya. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, berita sudah tersebar gitu. Persib akan melakukan TC di di Batam. Nah, ini jangan-jangan prakarsanya dari Kang Nopianto dan Kang Rian, atau ini memang Persib sudah menunjuk udahlah kita di Batam aja gitu, atau memang Kang Nopianto dan Kang Rian sudah melakukan komunikasi dengan Persib, atau gimana nih Kang Nopianto nih? Ya, jadi saya memang setiap tahun itu setiap akhir musim selalu mengkonfirmasi kepada manajemen Persib. Intinya kami hanya mengkonfirmasi Batam selalu siap untuk luar biasa. Untuk menjadi tuan rumah kembali. Itu awal mula pembicaraan. Intinya Batam tidak akan pernah mundur bila mana memang Persib akan kembali TC. Jadi memang ide-ide gila inilah yang memang terus berkembang. Dari situ kami menjalin komunikasi dengan beberapa tim manajemen dari TTPBB. Tentunya apa sih kelebihan Batam dibandingkan TC di lain? Pertama, TC di Batam tentunya bagi saya, kalau mungkin di daerah Jawa, mungkin karena setiap liga kan bertanding daerah Jawa terus. Betul. Jadi, kalau TC mungkin agak menjauh dari Jawa, mungkin ke Batam dengan cuaca yang ekstrim, panas, tengah laut, di kepulauan.
mungkin bisa menaikkan fisik. Jadi dari ide-ide gila inilah saya selalu berkomunikasi. Komunikasi awal itu hanya satu, Batam siap, kapanpun diminta. Alhamdulillah selalu ada respon. Setiap akhir musim, alhamdulillah selalu. Gimana Batam? Ya kami tidak pernah mundur. Karena bagi kami bukan uang kan yang menjadi tolak ukur kami. Betul. Kebanggaan Betul. datang mungkin apapun bisa kita lakukan. Jadi saya mau memberikan juga konfirmasi bahwa di picking ini berbagai macam elemen. Ada juga yang garis keras tentunya yang pickingnya keras terhadap manajemen. Ada juga yang mungkin hanya sekedar ingin menonton saja. Batam mungkin di luar itu. Batam ini selain mengkritik tapi memberikan solusi. Ayo, Anda ke tempat saya, Anda berlatih. Saat Anda berlatih, saat pulang saya tagih hasil latihan itu dengan prestasi. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta hari-hari mengkritik, kalah mengkritik, 3 kali kalah out. Kami tidak pernah memberikan statement itu. Kami itu memberikan solusi. Ayo, latihan di sini kami tidak ganggu, tunjukkan dengan prestasi. Tolong bayar totalitas kami di Batam yang bukan sedikit jumlahnya dengan prestasi seperti itu. Mantap ini Kang Nopianto ya. Jadi Batam ini ya namanya juga elemen bobotoh ya Kang ya. Ada yang bawaannya selalu ingin mengkritisi karena memang kepuasannya tidak pernah terpenuhi gitu kan. Yang kedua ada yang cuma nonton aja, bobotoh yang apatis ya, pokoknya dapat hiburan lah ya. Tapi Batam ini menarik ya, selain ya mengkritisi ya, tapi juga memberikan kontribusi lebih. Nah ini yang kontribusi lebih inilah yang kemudian selalu diapresiasi. Sehingga di TC nanti ini Persib sudah fix akan ke Batam dan teman-teman di Batam juga sudah siap ya. Termasuk dengan segala macamnya ya Kang ya, pembiayaan kayak gitu berarti bikin Batam juga ikut berkontribusi ya. Alhamdulillah kalau itu kami udah perkirakan, udah perhitungkan. Bagi kami tadi udah disampaikan. Iya. Uang bukan tolak ukur, bukan tolak ukur. Tetapi bagi saya intinya ya selain mendukung kami ingin memberikan lebih. Karena kami pun juga mendukung teman-teman picking lain yang memang mengkritik. Oke, silakan, kita kan hak demokratis setiap picking. Tetapi izinkanlah juga Batam mempunyai cara lain untuk mengkritik maupun mendukung seperti itu. Tetapi kita sama. Betul. Kang, yang menarik juga ini Kang ya, kalau kita lihat dari ini akan Persib juga selain TC kan akan melakukan uji tanding lah di sana ya, kurang lebih gitu ya Kang Nopianto ya. Salah satunya adalah dengan klub Liga 1 di Singapura gitu kan, Tanjung Pagar gitu ya, nggak salah ya. Ini juga yang mengkonfirmasi apakah picking Batamnya atau jangan-jangan manajemennya atau bagaimana ini Kang? Si Tanjung Pagar ini, saya juga kaget juga nih, waduh Tanjung Pagar nih main di Batam gitu. Jangan-jangan Tanjung Pagar ini juga pengennya mainnya di Batam juga nih gitu. Atau bagaimana nih Kang? Ya jadi seperti awal saya sampaikan ke manajemen bahwa Batam bukan untuk berlibur. Mantap. Tapi untuk berlatih. Makanya saya berusaha menyampaikan ke manajemen, tolong hibur kami di Batam ini dengan tim yang memang sepadan. Makanya kami, alhamdulillah ya, pas kebetulan kita siaran hari ini kami udah dapat konfirmasi. Tanjung Pagar, kemungkinan kan dia sekarang ini posisi 3 di Liga Singapura, akan membawa seluruh pemain terbaiknya, termasuk pemain asing dari Jepang dengan dari Nigeria. Ini menarik sekali. Dan bagi saya jujur saja, ini mungkin pencapaian picking yang terbesar karena menghadirkan tim yang memang satu level dengan Persib Bandung yang tentunya nanti tahun depan kita kan ke Liga Asia. Kita sudah punya planning ke situ. Coba tes dulu dengan negara tetangga kita dulu. Ini mantap nih. Makanya kami punya inisiatif untuk tahun ini karena kita masuk Liga Asia. Akhirnya saya menawarkan, saya akan bawa tim terbaik yang ada di Singapura, yaitu peringkat 3 besar. Alhamdulillah Tanjung Pagar. Dan baru ke Picking TV ini saya menyampaikan lawan ini. Luar biasa. Anak Batam aja belum.
Aduh, Kang jangan lupa nih recordnya jangan sampai hilang nih. Ini benar-benar akan dinaikkan nih sama tim Picking Media. Saya ini ya apa namanya saya cukup apresiasi dan terharu sekali ya Kang. Maksudnya ada juga komunitas bobotoh apa namanya Picking gitu, Picking Batam yang berpikir jauh ke depan gitu. Ya bukan hanya sekedar hiburan ya Kang ya, tapi juga Akang juga dengan Picking Batam ingin apa ya, ingin Persib juga maju gitu. Dan salah satunya adalah ya tadi ya mendatangkan lawan sepadan dengan Tanjung Pagar, ya itu posisinya cukup luar biasa gitu. Nah dari situ kan nanti kita bisa terlihat kesiapan Persib itu sendiri gitu Kang. Nah ini menarik kalau menurut saya Kang. Nah Kang nanti apa yang sudah dipersiapkan nih Kang sama Picking Batam terkait dengan kedatangan dari apa namanya pemain, mulai dari apa namanya terkait dengan ya maksudnya servis lah gitu dari apakah misalnya Picking Batam juga membuka ruang buat bobotoh yang ingin yang ingin hadir gitu di sana gitu. Misalnya nih saya pengen hadir nih Kang Novianto, ini apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu di sana di Batam atau bagaimana gitu kan. Nah, ini perlu ada guidance-nya nih dari Picking Batam gitu. Karena berbicara Persib hati-hati Kang Novianto. Orangnya udah pada gila kalau udah walaupun hanya uji coba kemarin aja latihan udah banyak gitu ini. Kang Novianto gimana nih? Bisa konfirmasi nih Kang Novianto? Ya jadi kalau bicara persiapan mungkin malam inilah saya mungkin ada di sini. Biasanya kami dalam seminggu ini memang fokus untuk hari ini. Saya memang pertama mendilkan tadi dengan stadion. Alhamdulillah sudah kita dealkan karena jadwal dari Bandung pun juga sudah masuk. Besok sudah lanjut ke Polda untuk mengajukan izin pertandingan. Dan juga yang paling penting adalah besok itu kami juga akan meminjam alun-alun Kota Batam. Waduh. Untuk membuat konser musik sekaligus meet and greet antara Persib dengan bobotoh yang ada di Batam. Ada festival band seperti itulah. Jadi kami sejauh ini alhamdulillah masih dalam on progress tentunya atas bantuan dengan pemerintah setempat BP Batam maupun Batam yang ibaratnya datang ke Batam ini Persib nanti itu bukan hanya datang untuk main bola, tetapi akan kami bawa ke konser musik untuk bertemu langsung dengan bobotoh. Itu di pusat kota, di alun-alun, yang tentunya bagi saya ini pencapaian luar biasa untuk tahun ini. Saya bikin konser itu berbagai macam genre musik. Jadi selain Persibja yang datang, juga ada hiburan lain. Jadi memang untuk kali ini kita boleh dibilang totalitas lah. Seperti yang saya di belakang saya ini, totalitas bukan untuk popularitas. Jadi mantap. Itu memang ininya ya Kang ya, slogan kami itu di belakang saya seperti itu. Totalitas bukan sekedar popularitas. Totalitas bukan untuk popularitas. Totalitas bukan untuk popularitas. Kami tidak perlu populer, yang penting orang melihat aja kontribusi kita lah. Ini benar-benar ini ya, filosofi banget lah ini. Nah, berbicara totalitas ini, kalau saya bisa menerjemahkan dalam bahasa akademik saya, ketika orang berbicara totalitas itu tidak perlu banyak orang tahu siapa yang kemudian menjadikan ini sesuatu gitu ya, tapi cukup dirasakan saja hasilnya dan manfaatnya. Betul. Tidak perlu tahu bagaimana jerih payah susah payahnya gitu ya dari teman-teman Picking Batam. Tidak hanya Kang Novianto saja, tidak hanya Kang Rian saja, sebenarnya masih banyak di belakang itu yang tidak perlulah kalian tahu banyak orang yang di belakangnya ya untuk mensukseskan ini gitu. Tapi yang jelas adalah totalitasnya bermanfaat buat Persib dan buat kita semua. Ini keren sekali Kang Novianto ya. Luar biasa Kang Novianto. Sebenarnya ini gak sih kalau saya sih belum pernah merantau selama itu ya. Paling sekolah terakhir di Jogja hanya ya 2 tahun gitu, 3 tahun gitu ya. Tapi masih dekat lah ke Bandung, kalau nonton Persib masih bisa ngejar lah gitu ya. Kang Novianto sama Kang Rian sebenarnya punya kerinduan tersendiri nggak sih dengan Jawa Barat gitu? Atau pengen sebenarnya si Parlan pengennya mah pindah gitu. Cuman
karena di Batam ini adalah pekerjaan dan uangnya besar ya, mendingan saya diam di Batam aja gitu. Yang penting bisa kontribusi sama Persib gitu, atau gimana nih Kang Rian, Kang Novianto? Ya, jadi mungkin kalau bicara Batam ini mungkin jauh, tetapi boleh dicek Batam ini setiap pertandingan away Ya. sampai Bali pun kami ke sana. Kami kejar. Wah, luar Kami biasa. kejar. Jadi tinggal satu, kita angan-angan kita ini tahun ini sebenarnya kami ini dari Peking Batam akan away day ke Persipura. Oke. Tapi nasib berkata lain, Iya. akhirnya Persipura terdegradasi, akhirnya ya mau nggak mau lah. Kalau kita bicara Peking Batam, away day kemanapun kami ikut. Wah, luar biasa ini. Tuh. Jadi bagi Mantap. saya jarak bukan halangan. Kalau Wah, iya. itu kalau cinta ke Bandung itu kami tidak harus nunggu hari raya. Persib main kami ke Bandung. Seperti itu. Jadi tidak perlu nunggu lebaran lah. Kalau cinta pas Persib main, dan kami ini juga walaupun Persib sering berkontribusi kepada Persib, kami ke Bandung itu tidak pernah meminta fasilitas. Iya. Kami normal membeli tiket di timur maupun di barat. Kami normal, tidak pernah minta take and give ke Persib, tolonglah berikan saya tiket, kami tidak. Kami normal menjadi penonton biasa, tidak ada yang namanya karena kami pernah membantu terus diberikan, kami tidak. Sejauh ini masih kita normal nonton seperti layaknya orang-orang lain. Dan kami membayar, tidak pernah manjat pagar ataupun gimana, karena ya bagi saya kalau ingin membantu tim ya kita membeli tiket. Ini supporter modern banget ya, ketika tidak meminta privilege lebih kepada manajemen, kemudian tidak minta diistimewakan lah ya. Yang penting adalah ketika beruntung memiliki tiket dan berusaha untuk mendapatkan tiket. Ketika sudah mendapatkan tiket, ya kita punya hak untuk masuk ke stadion. Tapi ketika kita tidak beruntung, tidak mendapatkan tiket, tidak memaksakan untuk datang ke stadion, apalagi menyogok tentara atau aparat maksud saya, atau polisi atau apapun penjaga keamanan, atau lebih ekstrim lagi melompat pagar gitu ya. Nah, ini sangat tidak pernah dilakukan oleh Viking Batam. Karena saya melihat kalau saya bisa membaca ya, Viking Batam sangat menghargai organisasinya dan kemudian sangat menghargai apa yang dicintainya. Ya, yang dicintainya tentunya Persib ya, Kang ya. Ya, organisasi adalah marwah terbesar yang kemudian harus dijaga bersama. Itu keren sekali menurut saya, Kang Novianto. Sedikit tadi saya memberikan gambaran terkait dengan apa yang dikatakan oleh Kang Novianto. Nah, Kang Novianto, sekarang sedikit lagi nih saya berbicara terkait dengan prestasi Persib ya, Kang ya. Kang Novianto, ini saya ingin mencoba untuk menggali lah kepada Viking yang ada di luar Jawa Barat, gitu, ada di luar Jawa. Gitu. Sebenarnya Kang Novianto merasa kecewa nggak sih, Kang, ketika kemarin misalnya Persib yang tinggal sedikit lagi lah gitu ya juara gitu, hanya di detik-detik terakhir gitu banyak main draw gitu ya. Jadi kekecewaan Kang Novianto dengan Viking Batam gitu, apalagi datang ke Bali untuk menonton gitu. Itu bagaimana Kang Novianto menilai perjuangan Persib liga kemarin gitu, dan Kang Rian gitu? Ya, saya sih punya prinsip ya. Saya rasa satu tim itu seluruhnya tidak mau namanya kalah. Betul. Baik manajer, pemain, pelatih, sama dengan penonton. Jadi saat memang prestasi kita tidak baik, tentunya saya sih hanya berpikir hanya satu, berarti ada yang kurang dalam tim. Mungkin pemain ada yang kurang, ataupun mungkin taktik yang kurang. Kalau kita bicara kecewa, tentunya prestasi tidak bagus, semua orang kecewa. Tetapi kan gimana pun kecewanya, ya Persib adalah ya warisan budaya yang harus kita jaga, tidak merusak. Seperti itu, memberikan support yang positif, tentunya seperti itu. Jadi kalau kita kecewa emang mau bisa apa? Kan gitu. Memberikan motivasi tentunya kan, memberikan motivasi. Saya kadang-kadang juga memberikan WA ke pemain, kadang-kadang memberi semangat, seperti itu. Jadi ya cara-cara kita mungkin kalau kecewa jelas ya namanya prestasi, tetapi juga sekecewa-kecewanya kita ada koridor yang memang harus kita jalankan. Cara-cara yang benar lah.
betul. Itu karena kebenaran kami mempunyai akses langsung, kami bisa langsung statement dari Viking Batam, tidak perlu saya ke media, nggak perlu teriak-teriak di jalan. Kami membuat suatu statement, kami kirim bahwa kami Viking Batam merasa kecewa dengan prestasi pertandingan itu. Kami selalu begitu dengan cara-cara yang elegan. Ya bukan berarti kami tidak bisa ke jalan, karena kami kan jaraknya jauh, harus ke Bandung kita mengkritik langsung kan juga tidak mungkin. Mungkin dengan cara-cara yang kita punya, berbagai macam cara kan bisa. Tentunya teknologi sekarang memungkinkan untuk itu. Jadi sekali lagi, bagi saya sih, satu, Persib terpuruk sekalipun, ya saya harus ada di situ. Di saat Persib jaya, saya akan di situ. Begitu pula di saat Persib terpuruk, saya akan tetap di situ, tidak akan namanya terpuruk, saya akan lari. Wah, ini yang disebut dengan totalitas, Kang Rian ya. Totalitas itu tidak pernah mundur ketika tim yang dicintai atau yang dibanggakannya kendor gitu ya. Jadi ya mau apapun ya tetap berdiri di sampingnya gitu ya. Dan untuk yang namanya totalitas itu ya tadi ya dikatakan oleh Kang Novianto di awal bahwa Persib tidak boleh bermain dengan 11 orang gitu ya. Ya mau bagaimanapun pemain ke-12 adalah supporter yang selalu harus ada di sampingnya. Walaupun tidak masuk ke stadion tapi memberikan dukungan dengan cara-cara yang lain. Kalaupun harus mengkritisi, Batam punya caranya sendiri untuk mengkritisi manajemen. Ya mungkin ada bobotoh lain yang mengambil langkah untuk turun ke jalan, yaitu adalah bagian dari mereka gitu. Tapi Batam punya cara sendiri untuk istilahnya menegur ya dalam tanda kutip Persib supaya on the track. Jangan kalau udah out of the track, Viking Batam on the track-an lagi, tapi dengan caranya sendiri. Wah, ini pokoknya ada satu yang memang tolong juga yang di Jawa Barat atau di Bandung juga tolong dijaga nih Persib ini kalau mengkritik dengan cara-cara elegan. Takutnya nanti Persib itu berganti nama menjadi Persib Batam. Iya. Bukan Persib Bandung, tapi B-nya jadi Batam nanti. Ini apa namanya guyonan dari Kang Novianto ya. Tapi menarik Kang. Ya bagaimanapun ini apa namanya Viking Batam memiliki kontribusi yang cukup luar biasa Kang. Oke. Ini Kang karena biasa ya Kang ya kalau di YouTube dibatasi gitu, bukan dibatasi sih, waktunya jangan terlalu panjang gitu kata Kang. Tapi tadi poin-poin yang pentingnya sudah kita dapat ya Kang ya, terutama terkait dengan Persib di yang akan hadir di Batam. Di acaranya Ngobrol Viking ini memang menarik ya, bersama langsung dengan ketua pembina Viking Kang Novianto dan Kang Rian. Kang Rian ada sedikit ini saran gitu ya untuk misalnya untuk Persib sendiri atau kemudian untuk bobotoh luas terkait dengan apapun lah, entah itu terkait dengan TC di Batam atau terkait dengan liga yang akan datang. Silakan Kang Rian atau Kang Novianto, bangga. Ya nanti Kang Rian gantian. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa saya harus menyampaikan apa rasa bangga saya terhadap seluruh anggota Viking Batam yang memang tanpa mereka saya pun tidak bisa apa-apa. Impian itu sedikit demi sedikit sudah menampakkan diri. Mudah-mudahan impian-impian kita ini terus. Yang pasti mereka itu yang bagi saya sih yang paling pahlawan tentunya orang-orang yang di sekeliling saya, orang-orang yang di samping saya, orang-orang yang di belakang saya. Karena saya sendiri pun tanpa mereka bukan siapa-siapa. Yang pasti salam hormat, salam bangga untuk seluruh anggota Viking Batam dimanapun berada yang masih bangga dengan logo kami. Jadi sekali lagi bagi saya impian itu sudah makin nyata di depan kita. Mari kita sambut Persib ini dengan sukacita. Tentunya tidak semua distrik Viking mempunyai kesempatan seperti Viking Batam. Mari kita jaga Persib ini, jangan sampai di Batam pun nanti Persib kecewa dengan tingkah laku kita. Jadi tolong tetap jaga kondusivitas selama Persib di Batam. Mungkin itu ya, saya hanya menyampaikan itu saja yang paling penting, yaitu rasa bangga saya terhadap seluruh anggota Viking Batam.